Ya, sedikit kembali ke rekomendasi ya dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. La'alallahu ta'ala ayyanfa'ana biha man arada bihi khaira. Ya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan kitab ini. Ya, barang siapa yang berkehendak ingin mendapatkan kebaikan. Berarti walaupun kita baca buku ini jamaah, tapi kalau kita tidak ada kerentek nawaitu ingin baik, kelihatannya kok abot gitu ya. Kelihatannya berat. Makanya hadirnya kita di sini ya bismillah nawaitu ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua karena kita ingin merubah bagaimana yang mungkin barangkali kita dalam kondisi jahil ingin insya Allah lebih soleh lagi, lebih soleha lagi, ya, lebih mukmin, lebih mukminah lagi kan begitu. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan salawat kepada nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau dan sahabat beliau, ditulis oleh beliau pada tanggal 25 bulan 3 tahun 1425 Hijriah. Baik. Kemudian kita lihat lagi jamaah sekalian sedikit ya. Rekomendasi yang kedua dari Syekh Khalid Al-Muslih rahimallahu taala ya. Itu di halaman 4 kalau mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian bisa lihat ya. Baik, jadi Khalid Al-Muslih, Al-Muslih itu nama belakang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bukan nama Khalid Muslih, itu bukan nama apa ya? Istilahnya nama KTP bukan, tetapi nama menggunakan marga beliau. Jadi kalau nama asli beliau adalah Khalid bin Abdillah ya, bin Muhammad Al-Muslih. Jadi penggunaan nama yang kemudian kalau kita lihat nama asli beliau ya Khalid gitu aja cukup. Nama KTP beliau Khalid. Binnya ayah atau anaknya Abdullah, kemudian bin Muhammad baru Al-Muslih. Tapi terkenal dalam kitab-kitab para ulama, kalau kita lihat nama-nama para ulama itu kan hampir ya walaupun enggak semua aja, walaupun enggak semua. Hampir semua nama-namanya itu menggunakan kalau enggak nama kunyah, nama kemudian penisbatan, nama kotanya ataupun nama yang kemudian menjadi marganya. Contoh yang pakai marga ya Al-Bukhari, dari Bukhara kan gitu. Siapa yang tahu nama asli beliau? Ya kan gitu. Perlu kita gali tuh. Abu Bakar siapa nama aslinya? Abu Hurairah siapa nama aslinya? Ibnu Majah, ya? Abu Dawud, An-Nasai. Yang nama benar-benar yang tidak ada berhubungan dari KTP itu Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Baik. Beliau mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, shalli wa sallim ala mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kata beliau, faqad tala'tu ala ma kataba akhuna Syekh Abdullah bin Ahmad. Jadi aku telah mengkaji, kata beliau. Ingat, ini rekomendasi kedua Bapak Ibu tentang kitab ini. Ya, jadi kata beliau apa? Saya telah mengkaji, saya telah mentelaah buku ini dari saudaraku Syekh Abdullah bin Ahmad. Ya. Dalam kitabnya Al-Mausum yang kemudian sangat istimewa bernama Tauhidul Muyassar. Kata beliau apa? Walaqad yassarrani ma ra'aitu min taisirin wa tashilin. Kata beliau, aku melihat buku ini senang. Jadi senang karena di dalamnya adalah ya ringkas, di dalamnya adalah mudah gitu kan. Karena di dalamnya juga lihadal ilmil jalil, ada ilmu yang sangat agung. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian nanti kenapa bisa dibuka, dikaji gitu ya, walaupun mungkin kalau secara terjemahan kita bisa melihat bagaimana kemudian apa kualitas daripada buku ini. Taib. Maka kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas, kitab yang sangat mudah, ya, dan ilmunya sangat dakik, ilmunya sangat dalam untuk kita bahas. Dan memudahkan bagi orang yang pelajari kitab ini dengan mentelaah syariat-syariat Allah. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Jadi Allah mudahkan Bapak Ibu sekalian, ini kaidah. Dalam surat Al-Qamar ini kalimat walaqad yassarnal qur'ana lidzikr itu ada pengulangan-pengulangan kalau Bapak Ibu perhatikan. Itu lebih dari 6 kali. Bahwa sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Kata para ulama dalam tafsirnya diingat dari sisi menghafal, yang kedua dari sisi mengkaji isi-isinya. Al-Qur'an itu mudah dihafal Bapak Ibu, ya. Ini Bapak-bapak ada yang sudah hatam 30 juz? Insyaallah, tawaduk-tawaduk semua aja. 25 juz? 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 25 juz?
Mudah. Anak-anak kita itu, adik-adik kita yang usia seperti adik ini, kadang-kadang sudah 25. Mudah dihafal. Kenapa jadi sulit Al-Quran dihafal jamaah sekalian? Dan sulit dipelajari? Karena mungkin dalam hati kita itu banyak kotorannya. Itu jawaban yang sangat ilmiah sudah, singkat sederhananya begitu. Kenapa Al-Quran itu sulit untuk kita kemudian hafal, sulit barangkali untuk kita pelajari dan kita amalkan? Mungkin dalam hati kita itu banyak noda-nodanya. Makanya coba lihat, adik-adik kita, anak-anak kita itu kalau menghafal di usia masih TK, SD, belum sampai banyak dosa gitu loh misalnya. Itu mudah. Makanya kenapa para imam-imam kita dulu, para aimah kita, para ulama-ulama kita, mereka itu menghafal Al-Quran sebelum balik. Semua jemaah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ibnu Majah. Semua mereka ini hampir hafal Al-Quran sebelum usia balik. Usia balik sekarang pindah Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Anak sekarang usia balik itu katakanlah kelas, kalau yang putra ya kelas 6 lah ya. Kalau putri ada yang kelas 6 sudah balik. Nggih mboten? Ya. Berarti usia SD Al-Quran itu sudah tuntas. Kalau kita mau benar-benar memperhatikan bagaimana bahwasanya Al-Quran itu mudah bagi kita ketika kita berikan kepada anak-anak di usia sebelum, kalau bisa sebelum balik. Tapi faktanya Bapak Ibu kita itu ini nyun sewu ya. Anak-anak kita itu sekolah untuk menjawab pertanyaan. Gimana? Apalagi anak-anak kita di usia kelas 1 sudah ada matematika yang begitu jelimetnya. Pulang-pulang dapat tugas. Kelas 2 apalagi, kelas 3 lebih-lebih lagi. Kelas 4 lebih ngeri lagi. Kelas 5 matematikanya Bapak Ibu saya yakin sudah itu. Terus enggak levelnya. Sudah sulit tuh. Jadi anak-anak kita itu kemudian di usia-usia seperti ini, usia di mana usia SD itu harusnya sebagaimana para ulama generasi dulu sudah Quran khatam. Loh, kok bisa Ustaz seperti itu sekarang model pendidikan kita? Ya karena kita mengadopsi dari pendidikan ala barat kan begitu kurang lebihnya. Tapi kalau pendidikan ala Islam bagaimana para ulama kita dulu alumni sekolah mereka sebelum balik kalau pakai sekolah SD itu sudah khatam Quran. Mudah. Survei membuktikan itu mudah Al-Quran untuk dihafal. Ya, dan juga untuk dipelajari fahal min muddakir dengan kriteria bagi orang yang kemudian benar-benar dia tahu. Dia paham kalau kemudian Al-Quran itu mudah. Tapi kalau enggak paham sampai hari kiamat cuma Al-Ikhlas, Al-Falak, Al-Kafirun kadang-kadang ketukar gitu. Ya karena memang bagi dia tidak mau mengingat gitu. Dan itu berat bagi dia. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita juga bersabda bahwasanya aku diutus kepada kalian dalam rangka untuk memberikan kemudahan. Ingat, dalam Islam jamaah, tidak ada dalam Islam itu kemudian mempersulit. Kalau ada dalam syariat Islam mempersulit pengikutnya, itu bukan bagian dari Islam. Ibnu Qudamah pernah mengatakan, jika ada amalan yang sifatnya itu mempersulit, dalam artian kita sulit untuk mengamalkan, contoh, zikir 1455 kali, salah satu ngulangi lagi, sulit itu. Jangan sampai 1500 lupa, pada kurang satu. Ngulang lagi. Semua amal-amal yang sifatnya mempersulit kita, maka Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Dalam tahapan kita dalam beramal soleh aja dalam Islam apa? Kalau tidak mampu dengan berdiri dengan apa? Sholat. Dengan qu'udun. Duduk mah. Kalau nggak mampu dengan duduk, dengan apa? Halo? Berbaring. Kalau nggak mampu dengan berbaring, berisyarat. Nggak mampu dengan berisyarat, kalau hatinya masih dak, duk, minimal dalam hati. Kalau hatinya juga sudah tidak bisa bekerja, ya wis disolati bareng-bareng kan gitu. Itu Islam, gampang. Dalam ketaatan kita bisa negosiasi, dalam artian negosiasi kalau nggak mampu berdiri duduk itu negosiasi kita dengan syariat. Tapi kalau dalam bab larangan udah nggak ada negosiasi jamaah. Nggak ada negosiasi. Wah saya nggak kuat ini Ustadz mau mencuri boleh nggak? Nggak boleh. Wah Ustadz saya nggak kuat, gimana ini saya boleh nggak zina? Nggak boleh. Karena dalam larangan tidak ada negosiasi, gitu kan? Nah, dalam bab masalah ini Islam
itu diberikan kemudahan. Makanya bahwa Nabi kita Muhammad bin Abdullah diutus itu bukan untuk mempersulit kita. Maka jika ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu mempersulit kita, cek kembali, benar nggak itu ibadah? Ya, karena ibadah itu tauqifiyah jamaah. Ibadah itu sudah tauqifiyah itu dalam istilah saya menyebut paten gitu. Ngertos sih paten sih. Napa? Nami nih paten itu istilahnya. Iki yang Jawi sedaya toh? Nyun sewu. Nggih. Enten Sumatera, Kalimantan, Madura. Paten itu kayak semacam sudah dari sononya wis nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ibadah itu tauqifiyah jamaah. Dari zaman Nabi itu ibadah, hari ini pun ibadah. Hari ini ibadah, zaman nanti ketika akhir zaman juga ibadah. Tidak akan ada perubahan. Yang di zaman Nabi duhur itu 4 rakaat, hari ini juga duhur 4 rakaat. Kan begitu. Makanya Nabi diutus bukan untuk mempersulit kita, tapi untuk mempermudah bagaimana kemudian kita dalam beramal. Ya. Nah, kata beliau, fahadhihi syariah, yang langsung loncat ke paragraf berikutnya, fahadhihi syariah al-mubarakah, banaha ya, bina'uha ala taysir fi ilmihi wa amalihi. Jadi kalau kita melihat bahwa pondasi syariat yang berkah ini itu dibangun di atas kemudahan, dibangun di atas ilmu dan di atas amal. Ilmu itu adalah untuk kita bagaimana bisa beramal dengan baik, kan begitu? Ya, fahada yunasib ya umumuha, dan ini sejalan gitu ya dengan apa semacam kayak slogan gitu bahwasanya manusia itu disuruh untuk berislam dengan kafah. Karena memang kita disuruh untuk kafah. Udkhuluna fis silmi apa? Kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam dengan totalitas. Total akidahnya, total muamalahnya, total ibadahnya, total bagaimana baca Al-Qur'annya. Semua disuruh untuk totalitas. Ya. Wa maqama bi akhuna Syekh Abdullah wa amila jayyidan wa yashkuru alaihi la siyama anna ma jarah tashiluhu wa takribuhu. Ya, jadi beliau sangat bersyukur bagaimana kemudian kitab ini ada jemaah sekalian di tengah-tengah kita, terkait dengan kemudian bagaimana beliau telah memberikan kemudahan untuk kita belajar terkait dengan ilmu tauhid, ya, yang dimana seorang hamba itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik ketika dia mempelajari kitab ini, dan semoga Allah mudahkan kita dunia kita, akhirat kita, kata beliau. As'alullah lana walahu taufik, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, wassadad dan pertolongannya, fi qouli wal amal, dalam perbuatan dan ucapan, wa yanfa'ana bihadzal jid al mubarak, ya, dan semoga Allah berikan manfaat terhadap kesungguhan penulis yang penuh dengan barokah ini. Ya, kata bahwa Khalid ibni Abdul Muslih, telah ditulis oleh Khalid bin Abdullah al-Muslih rahimahullah ta'ala. Jadi ini rekomendasi kedua. Kemudian rekomendasi yang penulis sekarang, ya, penulis singkatnya dari beliau menjelaskan bahwa di sini nanti akan dibahas terkait dengan beberapa poin, ya. Poin yang pertama adalah terkait dengan hakikatuhu, realitas daripada bagaimana tauhid itu sendiri. Kemudian wabayanu diddihi, dan bagaimana kemudian penjelasan lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan akan dibahas tuntas oleh beliau rahimallahu taala atau hafizahullah taala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, nanti di dalam kitab ini panjenengan atau kita akan diberitahu begitu terkait dengan kitab yang dimana bisa memberikan manfaat untuk kita semua.